arsitektur dan struktur. Nah, sekarang melanjutkan kalau dari sisi keandalan gedung itu masuk di keselamatan bangunan gedung ya dan kesehatan gedung, di mana yang bahas itu mulai dari proteksi kebakaran, ya, kelistrikan, komunikasi darurat dalam gedung, ventilasi, pencahayaan, sanitasi. Gitu ya. Kalau lihat jadwal bahwa untuk pertemuan itu 3 November, 10 November, 17 November, 24, 18. Mudah-mudahan yang lainnya kalau masih memungkinkan nanti bertambah ya materi. Jadi lebih ke mekanika, elektrikal gitu ya. Tapi tidak semuanya karena banyak sekali yang harus dibahas. Namun mungkin untuk hari ini di utamanya dulu gitu ya, garis besarnya gitu ya. Ditambah lagi nanti lanjut gitu ya. Untuk kelas RPL itu lanjut mata kuliahnya kontrak ya. Jadi yang belum masuk absen ya silakan absen dulu. Mungkin yang sudah pernah mendapatkan utilitas bangunan gedung juga di sana disampaikan ya mengenai proteksi kebakaran ini. Tapi di sini lebih ke persyaratan teknisnya ya, karena sesuai dengan mata kuliahnya. Jadi persyaratan teknis khususnya untuk proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Sumber ini banyak sekali dari SNI ya. Jadi standar yang digunakan SNI dari mulai SNI 1745, 7012, 6570 dan seterusnya tentang proteksi kebakaran. Ya. Proteksi kebakaran itu bangunan yang dan lingkungan adalah terdiri dari peralatan, ya, perlengkapan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan, digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem pasif, ya, serta pengelolaannya. Itu yang disebut proteksi kebakaran. Kemudian ada sarana keselamatan, adalah sarana yang dipersiapkan untuk digunakan oleh penghuni. Ya. Jadi ada kaitannya antara proteksi dan ada penyediaan sarana penyelamatan. Jadi bisa digunakan oleh penghuni maupun oleh petugas pemadam kebakaran. Upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran suatu bangunan gedung. Dalam bahasannya ini ada cukup banyak ya, dari mulai ketentuan umum itu lebih isinya adalah istilah-istilah ya, istilah-istilah. Nah itu tidak dibahas semua. Saya kira mudah-mudahan sih udah pada paham istilah bangunan gedung dan sebagainya gitu. Kemudian ada akses dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran. Ada sarana penyelamatan, ada
proteksi kebakaran pasif, aktif, utilitas bangunan gedung, pencegahan kebakaran, pengelolaan sistem proteksi kebakaran, serta pengawasan. Ini yang cukup banyak, ini sebenarnya tidak cukup dengan satu kali pembahasan, tapi kita ambil yang pokok-pokoknya saja. Salah satunya ini untuk ketentuan umum gedung, ya udah tahu pada istilah atau pengertian gedung itu wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan kedudukannya, yaitu tanah, ya. Bangunan itu bisa di bawah tanah, di atas air, atau jelas-jelas yang sering itu adalah di atas tanah. Di dalam tanah pun ada. Dan berfungsi sebagai tempat kegiatan manusia atau berusaha atau berbisnis dan sebagainya, ya. Tentang keagamaan dan sosial dan budaya, yaitu adalah bangunan gedung. Sekarang kalau bahaya kebakaran adalah ancaman potensial yang terkena pancaran api, ya, sejak awal sampai dengan penjalaran, ya, asap, gas, dan dipinggu yang ditimbulkan. Nah, ini yang perlu dibuat proteksi, ya. Kemudian ada istilah sprinkler, ya. Saya kira itu sudah mungkin tahu bahwa sprinkler itu alat untuk penyelamatan, ya, supaya si penghuni itu bisa dapat menyelamatkan diri dengan ada semburan air, ya, kalau terjadi ada api, gitu, ya. Beban api adalah jumlah kalori, ya, atau bahan-bahan yang mudah terbakar yang diperkirakan terjadi kompartemen kebakaran, ya, termasuk bahan habis, bahan yang dipindahkan maupun terpasang, itu menjadi beban api. Kemudian ada bukaan penyelamatan, jadi berbentuk seperti pintu, ya, jendela, apa yang bisa dibuka kalau terjadi ada kebakaran, yaitu untuk penyelamatan penghuni. Nah, ini salah satu contoh di wilayah Jakarta waktu itu ada rumah tinggal 2 lantai, karena bukaannya itu terlalu masif dengan dibuat tralis yang cukup kuat, memang serba salah, ya. Jadi satu bangunan itu dari sisi lain kan ingin aman dari tangan-tangan jahil atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke dalam rumah, gitu. Sehingga pemilik itu masang tralis, gitu. Di sisi lain, kalau terjadi ada musibah kebakaran, si penghuni kesulitan untuk menyelamatkan diri karena sudah terkepung oleh api, ya. Terpaksa kan harus melalui bukaan-bukaan jendela, gitu, ya, atau kaca. Namun dengan tertutupnya dengan tralis, gitu, itu menjadi petaka, ya, bahwa tidak bisa keluar, ya. Tralis itu kan dipasang dengan kuat. Nah, ini kontradiksi. Di sisi lain perlu memang pengamanan. Di sisi lain tidak harus ada bangunan itu yang bisa terbuka, gitu. Itu bukan penyelamatan, ya. Kemudian hidran, ya, hidran halaman. Pemerintah kota biasanya menyediakan juga di pinggir-pinggir jalan itu untuk umum, gitu, ya, menyediakan hidran, yaitu yang dilengkapi dengan nozzle, selang, dan sebagainya,
dipasang di tempat-tempat yang mendekati ke gedung. Ada yang disediakan oleh gedungnya sendiri, ada yang disediakan oleh umum, yaitu dari pemerintah kota misalnya. Namun ini juga sama ya, sering terjadi tangan-tangan usil yang mengakibatkan perlengkapan tidak ada, gitu ya. Salah satu contohnya selangnya, gitu ya. Karena biasanya hidran itu dilengkapi dengan box hidrannya, ya, yang isinya adalah ada nozzle-nya, ada selangnya. Ini sering terjadi si selang atau nozzle-nya itu tidak ada, gitu ya. Berikutnya adalah tingkat ketahanan api. Jadi salah satu material atau komponen bagian daripada bangunan itu harus ada tahan terhadap api, ya, yang diukur dengan satuan menit. Dalam bertahannya itu berapa menit, ya. Waktu terkejadian kebakaran, sehingga ada beberapa bangunan yaitu dengan menggunakan sistemnya proteksi kebakaran pasif, ya, pasif, yaitu salah satunya menggunakan material-material atau bahan-bahan yang tahan terhadap api, ya. Itu yang pasif itu salah satunya adalah menggunakan material yang tahan terhadap api. Yang berikutnya nanti kita lihat di bawah, ya, bagaimana sih material atau ketahanan terhadap api ini. Kemudian, nah, di dalam proteksi pasif juga ada istilah kompartemenisasi. Jadi usaha untuk mencegah penjalaran dengan cara membatasi. Contoh di dinding, di lantai, ya. Misalnya di lantai itu ada sap, ada lubang yang menghubungkan lantai bawahnya dengan lantai atasnya. Dengan sistem kompartementasi ini, lubang itu ditutup, ya. Misalnya sapnya pipa, ya. Bentar. Kalau di dinding, ya, misalnya dinding itu ada jendela, maka si jendela itu ada sebagai membatas supaya tidak terjadi melintas ke dinding yang lain. Kalau terjadi kebakaran, baik kolom, biasanya kolom juga dibungkus istilahnya, sehingga si kolom itu tidak terjadi rusak akibat panas. Kolom, balok, dan sebagainya. Jadi ada pelindungnya. Nah, tadi yang pertama adalah ketentuan umumnya. Jadi banyak sekali sebenarnya ketentuan umum itu lebih ke istilah. Ya. Nanti sumbernya silakan dibaca. Yang berikutnya adalah akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran. Jadi mulai dari akses, ya. Akses di lingkungan perumahan, industri atau gabungan, ya. Kemudian di situ, nah, mungkin yang sudah ada yang memperhatikan, ada yang membuat suatu lingkungan perumahan itu jalannya cuma satu arah, ya. Satu arah. Jadi bila mana ada kendaraan yang
parkir nggak bisa lewat gitu ya, karena lebarnya tidak mengikuti standar persyaratan. Di jalan lingkungan itu atau di jalan lingkungan di perumahan minimal lebar jalan itu 4 meter. Sehingga selain mudah untuk diakses untuk kendaraan, juga untuk memudahkan bila mana terjadi ada salah satu yang kebakaran, si kendaraan damkar ya, pemadam kebakaran bisa masuk ya, bisa masuk. Tapi kalau hanya bentuknya gang, bentuknya jalan-jalan kecil, itu juga menyulitkan terjadinya kebakaran untuk pemadamannya. Jadi jalan lingkungan itu minimal adalah 4 meter. Nah, juga diatur selain jalannya adalah belokan ya. Jadi belokan itu karena kalau kendaraan damkar itu ada yang cukup panjang, gitu ya. Cukup panjang. Makanya sekarang dari dinas damkar itu menyediakan juga ukuran-ukuran kecil. Ya. Ada yang jenisnya menggunakan roda 3 ya, supaya bisa masuk ke dalam gang. Tapi dalam aturan ini akses itu tetap harus memenuhi persyaratan. Termasuk jarak antar bangunan. Ya. Jadi jarak antar bangunan itu diatur ya. Untuk bangunan antara normal ya, misalnya 3-4 meter sampai 8 meter tinggi gedungnya, maka jalan minimum itu 3 meter. Jarak antar bangunan itu 3 meter. Dan seterusnya ya. Jadi makin tinggi maka ada standar minimum untuk jarak antar bangunan. Jadi salah satu fungsinya adalah untuk memutus rantai kalau terjadi rambatan api. Gitu ya. Kebayang seperti ini ya. Ini sambil di wilayah Jakarta. Jadi sama sekali tidak ada jarak antar rumah, ya. Termasuk jalan pun sempit gitu ya. Sehingga bila mana ada yang satu terjadi kebakaran, jadi merembet ke yang lain. Nah, sedangkan di dalam aturan minimal untuk bangunan rumah tinggal itu 4 meter harusnya gitu ya. Untuk jalan tadi 4 meter, untuk antar bangunannya 3 meter. Nah, karena keterbatasan lahan, kemudian tidak memikirkan hal keselamatan, hanya memikirkannya kebutuhan. Kebutuhan karena memang lahannya seperti itu, dan sudah terjadi. Jadi kalau yang pemukiman baru biasanya diatur sesuai dengan standar. Tapi kalau seperti ini karena sudah pertumbuhannya itu sangat cepat ya. Begitu ada lahan kosong dibangun. Kosong dibangun. Ditambah ke atas, ke pinggir, ke depan gitu ya. Sehingga penuh lah gitu ya. Coba dengarkan kalau terjadi ada kebakaran di wilayah Jakarta, itu tidak bisa hanya yang terbakarnya itu satu bangunan. Gitu.
itu bisa minimal ada 3 bangunan ya, pinggir kiri, kanan, belakang, karena berdempetan. Itu dari standar jarak bangunan. Kemudian akses petugas pemadam kebakaran. Secara otomatis dengan adanya jarak antar bangunan, adanya jalan lingkungan, untuk memudahkan akses masuknya petugas ya, petugas pemadam kebakaran. Baik itu berupa kendaraan pemadam kebakaran ya, ataupun orangnya. Kalau tidak ada gang pun untuk menembus salah satu titik api itu kesulitan. Jadi tidak hanya kendaraan, tapi alat lain yang bisa membantu. Termasuk jalan itu harus diperkeras, maksudnya ada perkerasan jalan. Jadi tidak hanya jalan tanah, tapi rata-rata sekarang ya gang pun sudah ada perkerasannya. Kecuali di daerah atau di kampung. Untuk di kota pada umumnya jalan itu sudah dilapis perkerasannya. Yang berikutnya adalah hidran tadi ya, hidran halaman itu di pemukiman seperti yang tadi disampaikan. Ini jarang terpasang. Jarang, karena ya itu terlalu padat gitu ya. Sehingga kalau terjadi ada kebakaran itu adalah selangnya yang diperpanjang ya. Sambung sampai mencapai titik yang terjadi kebakaran ya. Melalui rumah-rumah. Nah, itu yang kesulitan. Jadi kalau menurut aturan itu sebenarnya harusnya disediakan hidran halaman. Jadi setiap satu komplek ya, satu lingkungan ada titik hidran halaman. Yang ketiga adalah akses petugas pemekaran ke bangunan gedung. Nah, kalau tadi melalui lingkungannya, melalui jalan masuknya, sekarang menuju gedungnya saja tidak ada akses gitu ya. Karena memang sangat padat. Jadi terpaksa biasanya si damkar itu, si nozzle itu adalah dihadapkan langsung ke dalam bangunan. Jadi tidak ada akses untuk petugas. Jadi akses ke bangunan gedung, juga akses ke dalam bangunan gedung. Nah, untuk bangunan-bangunan tinggi, itu biasanya disiapkan ada namanya SAP. Ya. SAP ini banyak sekali fungsinya. Ada yang SAP khusus, pipa-pipa, ya. Ada yang SAP khusus, elektrikal. Gitu. Nah, ada juga SAP khusus untuk petugas pemadam. Jadi sejenis tangga darurat. Makanya kalau tangga darurat itu pintunya itu yang bisa membuka itu dari dalam ke luar. Ya. Jadi kalau dari luar, maaf terbalik ya, dari dalam keluar, dari luar masuk ke dalam tangga darurat itu tidak bisa. Ya. Karena bila mana ada evakuasi melalui tangga darurat, semua pintu itu bisa dibuka dari dalam.
Jadi kalau ada yang terbalik, pintu itu membukanya ke dalam, salah gitu ya. Jadi kalau pintu darurat itu membukanya keluar. Dan persyaratan pintunya adalah tahan api ya, tahan api. Yaitu berbahan baja yang sudah diberi pelapis, tidak mudah rusak kalau terjadi panas. Jadi akses itu ada dibuat khusus, ada juga yang dibuat tangga darurat. Nah, jadi ya, selain akses petugas, juga ada pasokan air. Jadi percuma sekarang perlengkapan ada, tapi tidak ada pasokan air. Contohnya bagaimana? Dibuatlah bak penampungan, ya, atau ada sumur khusus untuk mensuplai bak penampungan padam. Baik itu bisa dibentuknya sejenis kolam atau bak, gitu ya. Yang jelas bisa menampung air persediaan. Jadi kalau menurut persyaratan bahwa minimum jalur akses mobil pemadam kebakaran itu lebarnya 4 meter. Jadi ya, dari bangunan itu ada jarak, biasanya pedestrian gitu, dan ada jalan yang memenuhi. Jadi kalau tidak tersedia, maka susah kendaraan damkar itu masuk ke dalam pemukiman. Nah, untuk bangunan-bangunan industri itu harus menyiapkan, ya, harus menyiapkan jalan yang untuk parkirnya kendaraan damkar, ya. Karena kalau tidak, ya jangankan parkir gitu ya, mungkin untuk masuk manuver, nah itu tidak mungkin gitu. Makanya kalau untuk bangunan-bangunan komersial, misalnya mall, toko-toko atau tempat-tempat yang jumlah orangnya banyak, itu harus menyiapkan, ya, menyiapkan tempat parkir untuk kendaraan damkar. Termasuk menyediakan titik sumber air yang akan, misalnya untuk yang instalasi pemipaannya di gedungnya sudah memenuhi. Namun biasanya sumber air ini yang tidak cukup, ya. Sehingga dipasanglah ada instalasi semesh untuk mensuplai dengan mudah di luar gedung. Misalnya dari tangki dimasukkan ke dalam tangki gedung melalui semesh. Dan dipasangnya biasanya di dalam atau di bagian luar, bagian depan gedung. Nah, contoh kendaraan damkar yang ukurannya cukup besar. Tidak mungkin bisa masuk, tidak mungkin bisa manuver kalau tidak disediakan jalan yang cukup memenuhi. Jadi contoh ada denah yang dilengkapi dengan titik-titik untuk kakinya damkar, ya. Jadi contoh yang paling bawah itu ada supaya pada saat pompanya dihidupkan, kendaraan itu diam, yang kena jalannya adalah hidroliknya, kaki hidroliknya. Nah,
sebagai penyeimbang, karena si tangga ke atasnya kalau tidak dipasang kaki-kaki ini bisa tidak seimbang, ya. Bisa tidak seimbang. Pada saat tangga di kendaraan itu berdiri, maka akan tidak stabil kendaraannya. Jadi harus menyiapkan jalan yang memadai untuk menurunkan hidrolik yang ada di kendaraan. Seperti yang di sini gambar yang paling bawah. Berikutnya, ini untuk wilayah tempat parkir yang bukan hunian. Bukan hunian, ya. Industri, pabrik, ya, dan lain-lain. Ini juga sama, jadi harus ada hidran halaman yang disediakan oleh pemerintah daerah, ya. Kemudian ada tempat parkir khusus, ya, dan ukurannya ada standarnya, ya. Jadi kalau jumlah volume gedungnya yang tertera di dalam tabel itu minimal 1/6 kelilingnya ada jalan, dan punya minimal lebar 6 meter. Posisi minimal 2 meter dari bangunan, sehingga total itu antara jalan dengan bangunan itu adalah 8 meter. Yang 2 meter itu adalah garis sempadan bangunan, ya. Jadi kalau GSB itu biasanya diukurnya dari as jalan, tapi kalau ini harus menyediakan minimal 2 meter dari bangunan. Jadi masuk ke akses GSB, ya, garis sempadan bangunan. Jadi disesuaikan dengan volume bangunan tersebut. Isi, ya, isi. Jadi kalau misalnya gedungnya 1000, lebarnya 1000, kali tingginya berapa? Ya, itu ketemu angka kubikasi, ya. Maka harus menyediakan jalur jalan yang sesuai dengan tabel ini. Nah, di sini sarana penyelamatan yang paling banyak yang harus disiapkan. Jadi mulai dari tujuan penyelamatan sampai dengan penandaan sarana itu diurai satu persatu. Tujuannya kan untuk penyelamatan, ya. Bila mana terjadi kebakaran, maka yang paling utama adalah manusianya dulu, ya. Manusianya diselamatkan, dievakuasi. Baru untuk material lainnya adalah setelah penyelamatan manusianya. Ya, fungsinya adalah untuk melakukan evakuasi, ya. Melakukan evakuasi. Mana nggak ketemu itu? Sorry, ada kesalahan teknis.
Jadi fungsinya adalah sarana penyelamatan ini banyak ya. Jadi selain penyelamatan, yang utama adalah penyelamatan jiwa manusia gitu ya. Yang berikutnya penyelamatan barang-barang yang memungkinkan diselamatkan. Nah, di sini ada persyaratan ya, persyaratan kinerja. Di mana persyaratan kinerja ini semua hal-hal yang menyangkut kinerja dalam penyelamatan. Jadi disyaratkan. Makanya nih kalau diurai khusus di sarana penyelamatan ini banyak sekali. Kemudian masuk ke dalam gedungnya sendiri ya. Nah, di dalam gedung itu harus menyiapkan sarana jalan keluar. Sarana jalan keluar di dalam gedungnya. Yang disebut koridor ya, koridor. Nah, koridor juga banyak yang dimanfaatkan untuk menyimpan barang. Ya, padahal fungsi daripada koridor itu selain untuk lalu lintas orang, juga merupakan jalur evakuasi. Saya pernah kejadian mau lomba, waktu itu KBGI ya. Nah, tempatnya di salah satu gedung serbaguna di Jakarta. Dan kita alat bantunya untuk lomba tersebut sangat berat. Sehingga akan diturunkan ke lokasi itu karena bangunannya itu lebih rendah daripada permukaan jalan. Seperti basement gitu ya. Dan di bangunan itu dilengkapi dengan rem atau jalan yang miring untuk menuju ke lantai utamanya. Yaitu tadi untuk melakukan pengangkutan barang yang menggunakan alat bantu yang roda gitu ya, seperti forklift, seperti lori dan sebagainya melalui jalan itu. Ternyata begitu masuk jalan tersebut penuh dengan barang-barang. Tidak sama sekali tidak bisa dilewati. Ya. Padahal barang alat kita yang sebagai alat bantunya akan digunakan lomba. Akhirnya kita akal-akalin membuat minjem alat untuk menurunkan, waktu itu kurang lebih beratnya 400 kilo ya. Hanya orang berempat harus bisa menurunkan dengan ketinggian kurang lebih 3 meter. Dengan melalui trap-trap tangga. Ini yang kesulitan. Nah itu jadi salah, tidak diperhatikan penyimpanan barang-barang yang harusnya bisa dilalui tapi tertutup barang. Jadi akses sarana jalan keluar itu tertutup. Ini di dalam gedung ya. Kemudian ada ujung sarana itu, ujung sarana keluar itu, mesti kan harus ada pintu ya. Pintu yang dibukanya mengarah keluar. Jangan terbalik gitu ya. Ini persyaratan itu pintu exit ya. Itu membuka keluar untuk memudahkan kalau terjadi seperti berdesak-desakan itu tinggal didorong gitu ya. Walaupun dikunci bisa didorong ke arah keluar. Itu adalah di exit keluar.
Kemudian ada keandalan sarana jalan keluar. Maksudnya keandalan itu jangan sampai kondisi jalannya malah tidak memadai. Gitu ya. Apakah mungkin becek atau tidak ada perkerasan melalui tanah dan sebagainya. Jadi harus andal terhadap jalan keluar. Yang seperti saya sampaikan tadi, di ujungnya mesti ada pintu lah, gitu ya. Pintu sebagai pengaman. Pintu inilah harus mengikuti standarnya dibukanya tuh kemana. Kalau untuk pintu darurat gitu dibukanya adalah arahnya keluar. Kemudian menyiapkan juga ada ruang terlindung yang tahan terhadap api. Nah, di dalam gedung itu harus ada kalau bangunan-bangunan umum. Ya. Kalau yang di luar umum, pernah kejadian, mungkin pernah dengar juga ya. Di Gunung Merapi itu, di kaki Gunung Merapi itu ada namanya bunker. Nah, bunker ini adalah sarana penyelamatan. Di dalam bunker itu udah disiapkan gas oksigen, peralatan untuk secara darurat, misalnya peralatan makan dan sebagainya. Itu ada di bunker. Namun ya pada saat kejadian yang tadinya si lahar panas itu, karena ini di penyelamatannya adalah lahar panas. Kalau menurut teori bahwa lahar panas itu akan melalui sungai ya, sungai yang terdekat di sana. Tapi ternyata tidak, ya. Sehingga masuk ke dalam bunker. Secara otomatis lubang angin atau lubang udara untuk orang yang ada di dalam bunker tertutup ya oleh lahar dan memakan korban. Nah, itu juga tidak terprediksi. Gitu ya. Walaupun disediakan ada ruang khusus, ya, ruang terlindung. Itu biasanya ruang terlindung itu ada di lantai bawah ya, lantai paling bawah. Kemudian ada jalan terusan exit. Nah, seperti tadi. Jadi setelah pintu, jadi hanya tadi jalur exit itu jangan hanya sampai pintu. Kalau tidak, kebingungan juga ya. Begitu setelah pintu, tidak ada penunjuk jalan terus ke mana gitu ya. Jadi harus ada jalan exit terusan dari koridor, pintu darurat keluar. Berikutnya adalah kapasitas sarana jalan keluar. Ini pun ada standar ya, ada standar di dalam SNI itu kapasitasnya ada minimal. Lebar koridor itu standar itu 2 meter lebarnya ya, minimal 2 meter. Sehingga hubungannya dengan kapasitas ya. Kebayangan ya kalau koridor lebarnya hanya 1 cm, 100 cm. Sedangkan bangunannya bangunan umum, jangankan kejadian ada bencana ya, kebakaran. Keseharian aja
sering terjadi macet atau padat gitu ya, terlalu padat karena terlalu sempit. Jadi kapasitas sarana jalan keluar. Dan ada langkah pengukuran jarak tempuh. Jadi sampai dengan titik kumpul itu harus tahu berapa menit gitu ya. Kalau terjadi semua serentak dari isi bangunan itu keluar bangunan. Itu harus diukur ya, jangan sampai waktu tempuhnya terlalu jauh, titik kumpulnya terlalu jauh. Begitu keluar bangunan harus nyari-nyari tempat yang bebas dan terlalu jauh. Kemudian jumlahnya, gitu ya. Mungkin pada umumnya di gedung itu ada 2 gitu ya. Kalau gedungnya memanjang, mesti ujung sama ujung atau ditambah di tengah tangga itu. Itu sarana jalan keluar, termasuk jumlahnya. Tidak hanya 1, gitu ya. Minimal bangunan itu seperti di kampus itu gedung A gitu ya. Maka di ujung-ujung itu ada jalan, gitu. Di tengah juga ada jalan. Itu merupakan selain fungsinya secara umum itu adalah untuk keluar masuk. Tapi kalau terjadinya kebakaran, maka ini berfungsi sebagai arah keluar, jalan keluar. Termasuk susulan. Yang dimaksud susulan itu posisinya dari mana gitu ya. Apakah di ujung-ujung gedung, di tengah gedung. Jadi selain jumlahnya juga harus disusun. Sudah dibuat SOP. Standar operasional prosedur. Ditempel biasanya ya. Jadi kalau ada ini langsung diblokade. Ini untuk jalur keluar supaya tidak ada orang yang terjebak. Begitu lari ternyata pintunya dikunci. Jadi susunannya harus diatur sesuai dengan standarnya. Exit pelepasan. Jadi kalau dari gedung misalnya sudah keluar, ternyata di luar itu ada lagi benteng ya, atau pagar. Nah, pagar pun harus lengkap dengan ditambah atau dilengkapi dengan exit pelepasan. Jadi dari gedung menuju titik kumpul misalnya harus menyiapkan exit pelepasan. Termasuk iluminasi sarana jalan keluar. Jangan sampai jalan itu gelap. Sehingga kalau kejadian malam hari yang menuju ke jalan keluar itu sama sekali tidak terlihat gelap gitu ya. Karena lampunya mati dan tidak disediakan pencahayaan darurat. Misalnya dipasang emergency lamp. Ya. Bila mana listriknya mati, maka emergensinya nyala. Dan diberi tanda. Beri tanda itu alurnya, arah keluarnya kemana. Ya. Misalnya ada ruangan di lobi gitu ya. Tapi begitu mau keluar langsung justru ada masalah. Titik apinya ada di bagian kaca. Gitu ya. Maka pasannya adalah di titik yang lain. Sehingga tidak mengganggu. Dan cukup, iluminasi penerangannya cukup. Karena di situ ada pencahayaan darurat.
ditandain dengan penunjuk panah. Ada yang macam-macam juga yang panahnya. Ada yang dari jenis spotlight ya. Jadi kalau kena sinar lampu itu bisa kelihatan. Ada yang tidak gitu ya. Jadi penandaan ini wajib dilakukan untuk memudahkan rute-rute mana yang bisa dipergunakan untuk keluar bangunan. Jadi di sarana ini banyak sekali yang menyangkut terhadap sarana kebakaran, sarana proteksi kebakaran. Oke, yang sampai di sini barangkali ada yang ditanyakan. Ya bertahap saja. Silahkan kalau ada yang ditanyakan dari kelas manapun, silahkan. Sebelum saya istirahat nih, serat. Dari saya belum ada, Pak. Ya. Iya, Pak. Silakan Saya yang belum lain. ada. Putus-putus nih suaranya, Satrio. Iya, Pak. Dari saya belum ada yang ditanyakan, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Hairi, silakan. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Kelayakan bangunan, Silakan, Pak. silakan. Sebenarnya suaranya Ya. terdengar, Pak. Dengar. Oh, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, buat kesempatannya. Izin bertanya, Pak. Mengenai kelayakan bangunan gitu, Pak. Terkait kejadian kemarin itu, Pak. Menyinggung kejadian kemarin yang tragedi di Kanjuruhan gitu, Pak. Nah, kalau dari Ya. pandangan Bapak gitu mengenai tragedi Kanjuruhan kemarin itu seperti apa gitu, Pak. Terus kemarin tuh ada sempat kabar-kabar apa kalau nggak salah buat kapasitas Kanjuruhan tuh sekitar 200.000 kalau nggak salah, Pak. Tapi ternyata penjualan tiket tuh melebihi dari kapasitas tersebut gitu, Pak. Nah, itu pertanyaan yang pertama gitu, Pak. Terus pertanyaan yang kedua gitu, terkait itu kan kayak ini apa bangunan-bangunan umum gitu yang dimiliki pemerintah, terlebih stadion gitu, Pak. Nah, kalau di Ya. pemerintah sendiri apakah ada gitu, Pak, database mengenai bangunan tersebut gitu, Pak. Misalkan kita ambil contoh stadion tadi gitu. Tentunya apakah ada gitu misalkan Stadion Kanjuruhan ada data spesifikasi khusus gitu, misalkan kapasitasnya berapa gitu, terus kelayakannya seperti apa gitu. Apakah itu udah diatur gitu, Pak, ataupun udah ada mungkin database-nya gitu dari pemerintah gitu, Pak. Oke. Nah, ini salah satu contoh tragedi ya. Stadion itu secara teknis, struktur dan sebagainya mengikuti aturan strukturnya bangunan gedung. Tapi untuk sarananya ini diatur oleh dari FIFA yang mengurusi tentang bola. Di situ karena sebelumnya mungkin bisa jadi tidak punya standar ya. Tapi karena sering kejadian bahwa
penonton atau supporter itu melebihi dari kapasitas. Sehingga diatur ya untuk sarana pertama, sarana jalan keluar ya. Sarana jalan keluar itu dibuka untuk kapasitas sekian ribu, itu ada standarnya. Misalnya kapasitasnya untuk yang 20.000 orang harus berapa jumlah pintu keluarnya. Itu diatur ya. Tapi kalau secara struktural segala macamnya mengikuti aturannya bangunan gedung. Gitu ya. Kalau melihat saya yang terjadi di Kanjuruhan itu, setelah mendengar saya identifikasi, dari sekian jumlah pintu sarana keluar, sebagiannya terkunci. Nah, berarti ada yang tidak dijalankan, ya. SOP berarti. Jadi kan SOP-nya kalau begitu tiketing sudah beres dan berlangsung, pintu-pintu itu harus bisa dibuka ya, karena semuanya sudah masuk. Walaupun ditutup, ada petugas di setiap pintu, harusnya SOP-nya kan ada petugas untuk begitu selesai atau begitu ada kejadian seperti kemarin, pintu itu dibuka. Tapi ternyata ada beberapa pintu itu terkunci. Itu berarti satu tadi standar, apakah stadion itu memenuhi standar atau tidak. Dan ternyata setelah ada identifikasi katanya tidak memenuhi standar pelayanannya, bukan standar gedungnya ya. Bangunannya mungkin sesuai gitu ya. Karena kalau tidak sesuai bisa jadi runtuh lah gitu ya. Kemudian kedua, ada suatu hal yang tidak lazim gitu ya. Kalau di kemarin kejadian itu begitu ada kejadian ribut, nah pihak keamanan mengeluarkan gas air mata gitu ya. Nah ini yang sebenarnya menurut aturan di tempat-tempat umum di dalam ruangan seperti itu tidak boleh gitu ya, tidak boleh mengeluarkan gas air mata. Biasanya digunakan adalah di ruang-ruang terbuka yang seperti di jalanan, di apa. Sehingga orang panik. Orang memperhatikan ada yang sedang tenang-tenang saja duduk, karena takut dengan kena gas air mata, ya, dia kan melarikan diri, mencari jalan untuk keluar. Sedangkan jalan keluar udah penuh dengan orang yang sudah turun dari tempat duduknya. Nah, jadi kembali lagi, yang pertama, bangunan untuk sarana itu ada standarnya. Contoh rumah sakit. Gedungnya sendiri ngikutin standarnya rumah sakit, gedung pemerintah atau gedung untuk rumah sakit. Tapi sarana-sarananya dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi sama ini gedung olahraga yang dikeluarkannya untuk sarana-sarananya sudah disinkronkan dengan dari kementeriannya. Nah, mungkin bisa juga ya pada saat membangun itu tidak koordinasi, tidak melakukan standarisasi, bisa juga gitu ya. Nah, tapi kalau tarafnya udah nasional, harusnya semuanya sudah mengikuti ya. Terutama kalau di sarana seperti itu adalah gedungnya gitu ya. Ditambah lagi kalau sarannya olahraga, berarti kan lapangannya juga ada standarnya. Coba sering terjadi pada saat bertanding hujan, ya.
Kalau ngikutin semuanya, ikutin standar, kalau hujannya 1 jam atau 2 jam, tidak terjadi genangan air. Karena semua standar peresapan di dalam lapangan itu udah ngikutin ya, standar. Tapi sering terjadi lapangan itu jadi seperti kolam, gitu, karena tidak menyerap, tidak dilengkapi dengan jalur air pada saat kalau hujan. Salah satu contoh itu. Jadi kalau bentuknya database tidak merupakan database, tapi merupakan aturan. Ya. Seperti yang di sini standarnya pemadam kebakaran. Jalur masuknya harus sekian, lebarnya sekian. Nah, itu aturan operasionalnya. Tapi kembali lagi, kalau gedungnya sendiri saya yakin dihitung dengan orang struktur gitu ya, orang-orang sipil yang berhubungan dengan struktur gedung. Tapi begitu sarananya, ini hubungannya dengan SOP termasuk persyaratan teknis penggunaannya. Ada aturan ya. Contoh listrik gitu ya. Aturannya apa? Peraturan PUIL ya. Peraturan umum instalasi listrik. Semua harus mengikuti jenis kabelnya, ukuran kabelnya, bebannya sekian, nah itu seperti itu. Sama juga halnya ya ini stadion. Penerangan kalau terjadi mainnya malam hari, nah, itu berapa lumen, berapa ini kan ada standarnya. Kalau tidak, masih low lah yang mainnya, seperti badminton gitu ya. Kalau penerangannya terlalu terang, juga nggak enak silau. Jadi mengikuti standar dari penggunanya, standar dari bidangnya, bidang olahraga, bidang kesehatan. Seperti itu ya, kalau saya lihat yang terjadi di Kanjuruhan. Jadi di situ ada sumber daya manusianya ya, karena pada saat kejadian pintu-pintu itu tidak dibuka. Gitu ya. Mungkin juga standarnya kurang. Gitu ya. Dengan jumlah kapasitas sekian tuh harusnya jumlah pintunya sekian, lebar bukaan pintunya sekian. Seperti itu. Bisa menangkap, bisa pahami. Iya Pak. Ya. Misalkan kira-kira kan lagi, kalau nggak salah itu kan lagi sertifikasi bangunan gitu Pak. Ya. Nah, misalnya bangunan misalnya di gedung A gitu Pak, udah terverifikasi bahwa gedung A itu udah layak. Nah, biasanya kan ada sertifikatnya Pak. Ya. Nah, di pemerintahan, apakah ada gitu Pak, entah itu website atau mungkin kayak ada data itu yang menunjukkan kalau benar-benar sertifikat itu asli gitu Pak. Buat memastikan bahwa gedung ini emang terverifikasi gitu Pak, kelayakannya gitu. Atau belum ada gitu Pak. Kalau di website nggak ada ya. Tapi kalau sekarang bangunan-bangunan itu pemerintah udah berusaha untuk melakukan sertifikasi gitu ya. Jadi ada kendala itu karena aturannya itu baru muncul sekarang kan ya. Sedangkan bangunan itu berdiri sudah ada yang puluhan tahun. Ya, contoh lah kampus kita itu berdiri tahun 80-an. Sehingga aturannya yang digunakanlah tahun sesuai dengan umurnya. Salah satu contoh aturan gempa ya. Waktu itu aturan betonnya pun menggunakan PBI gitu. Sekarang digunakannya adalah SNI. Otomatis bila mana disertifikasi, bangunan itu tidak akan lolos. Karena salah satu syaratnya
tidak terpenuhi misalnya. Contoh tadi saya sampaikan di dalam sertifikasi itu ada syarat keandalan bangunan gedung. Ya, di sini dari sisi keselamatan bangunan gedung. Dari mulai struktur, kalau memang ada instalasi gas, ada proteksi kebakaran, kelistrikan dan sebagainya. Ini di dalam format checklistnya aja berarti kan ada yang tidak terpenuhi. Karena saya pernah juga masuk ke dalam tim sertifikasi bangunan gedung gitu ya. Salah satu pabrik mengusulkan begitu datang ke sana menyodorkan formulir ini aja, begitu ditanya ada nggak gambarnya? Waduh, katanya ini bangunnya dibangun tahun 40-an, tapi karena masih digunakan sudah tidak ada gambarnya. Tapi kalau tahun yang lama lagi gitu ya. Ada juga yang tahun di 2000-an gitu ya. Tidak punya juga gambar gitu ya. Itu telusuri kenapa ini sampai tidak punya gambar. Dulu Pak katanya pada saat pembangunan ada permasalahan dengan pelaksana atau dengan kontraktornya. Sehingga si kontraktor itu tidak memberikan dokumen gambar. Nah, itu ada juga yang seperti itu terjadi. Jadi dalam sertifikasi gedung ini pasti akan lama berjalan untuk semuanya disertifikasi. Karena permasalahannya itu ada yang tidak memenuhi gitu ya. Sudah dia ingin melakukan sertifikasi. Sudah dilakukan oleh tim pengkaji ya. Karena kalau bangunan yang sudah jadi itu adalah namanya ada tim pengkaji teknis untuk mengkaji terhadap semua komponen-komponen dari keandalan. Keandalan itu kan ada keselamatan, kesehatan, kemudahannya. Itu semuanya harus terpenuhi, terutama di keselamatan. Ya. Misalnya struktur gedung. Struktur gedung itu tidak memenuhi, maka begitu disertifikasi, mesti disarankan ini gedungnya tidak memenuhi strukturnya. Harus dilakukan perkuatan. Nah, begitu ownernya mikir, aduh biaya lagi membuat perkuatan. Terhenti, tidak keluar sertifikatnya. Ada semuanya terpenuhi gitu ya. Tapi di kelistrikannya ada yang tidak memenuhi standarnya. Kalau itu biasanya ada, udah perbaiki dulu, ditunda, misalnya dikasih waktu 1 tahun untuk memperbaiki kelistrikannya. Berikutnya dicek lagi, baru lolos. Ada yang seperti itu. Jadi kalau di secara website belum ada, tapi kalau secara untuk bangunan lama, bangunan baru itu sudah mulai disertifikasi. Jadi pada saat perencanaan itu ada tim masuk mengkaji hasil perencanaan yang dilakukan. Diuruslah mengajukan karena yang mengeluarkan sertifikatnya dari pemerintah, tapi untuk yang melakukan pengkajiannya bisa jadi dari konsultan, bisa jadi perorangan, ya tergantung. Jadi hanya memberikan rekomendasi saja.
Jadi tim pengkaji ini memberikan rekomendasi bangunan ini layak atau bangunan ini tidak layak. Gitu. Seperti itu. Masih banyak ya. Jangankan bangunan, sekarang tanah aja belum semua disertifikasi kok. Padahal tanah itu tidak memenuhi persyaratan seperti gedung gitu. Hanya lebih ke administrasi. Tapi masih banyak belum disertifikasi. Gitu. Oke, ada yang lain? Baik, bahas baik, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan, Salman ya. Ya, Pak, izin bertanya, Pak, untuk ini Pak yang tadi ya tentang proteksi bangunan yang terlindungi gitu Pak, itu maksudnya terlindungi dari segala bencana ataupun misalkan menyesuaikan gitu Pak, menyesuaikan dengan daerah yang ini gitu Pak, yang dibangun suatu konstruksinya gitu Pak. Misalkan apakah dia itu rentan terhadap gempa bumi, maka di ini gitu Pak, di satu ruangan itu diproteksi dari gempa bumi atau bagaimana gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi yang tadi gimana ya tadi yang terlindungi itu? Yang ruangan yang terlindungi Pak. Ya, maksudnya begini, jadi yang terlindungi itu kan ada bangunan itu yang terbuka ya, ada ya bangunan yang tertutup gitu ya. Jadi kalau bangunan terbuka ya jelas untuk membuat akses itu kan lebih mudah gitu ya. Tapi kalau terlindungi, tertutup semua, nah makanya harus dilengkapi dengan jalur-jalur seperti tadi. Ada jalur akses keluar, ada jalur begitu akses keluar tuh di luarnya juga ada akses penerusnya gitu. Jangan sampai bangunan itu terputus. Gitu. Sehingga bila mana digunakan semuanya jadi numpuk. Gara-gara aja jalannya terputus. Jadi maksudnya terlindungi itu bangunan yang tertutup gitu ya. Seperti halnya bangunan biasa seperti kantor, kelas dan sebagainya itu kan terlindungi gitu ya. Jadi harus disediakan sistem koridor gitu ya. Nah, koridor ini ada yang arsitek itu membuatnya di sebelah luar bangunan, ada yang di dalam bangunan. Seperti kelas itu, yang di gedung A itu kan koridornya di tengah bangunan. Tapi ada juga seperti sekolah SD, SMP gitu ya. Karena kelasnya hanya satu baris kelas, sehingga si koridornya itu ada di luar bangunan. Ya. Jadi tergantung yang merencanakan gedung itu, posisi dari jalur koridornya. Tapi lebih intinya, bila mana yang di dalam bangunan, maka harus ada jalur exit-nya, jalur daruratnya juga, tangga darurat. Gitu ya. Untuk penyelamatan. Yang di kita semuanya dulu tidak begitu mungkin lah, karena perencana itu tahun 80-an gitu ya, peralatan pun tidak sebanyak sekarang gitu ya. Sekarang itu kan banyak sekali peralatan-peralatan gitu ya. Kalau dulu lebih ke kekuatan ya. Kalau dari sisi kuatnya sangat diperhatikan perencanaan dulu.
seperti halnya bangunan itu bentuknya O ya, seperti kalau di gedungnya MKU gitu ya. Kalau di Polman. Nah, itu kan bagian tengahnya tuh kosong. Itu juga merupakan satu untuk mendapatkan penerangan, pencahayaan. Di sisi lain, dari sisi kalau terjadi kebakaran, maka si lubang tengahnya itu adalah merupakan untuk membuang asap. Jadi kalau ada salah satu ruang kebakaran, maka tidak semuanya asap itu ada di dalam ruangan, dibuang ke bagian dalam ya, bagian luar, sehingga menjadi fungsi yang lain. Selain untuk pencahayaan, juga untuk penyelamatan juga bisa terjadi. Itu jadi yang terlindungi adalah yang bangunan tertutup lah. Oke, bisa dipahami. Dapat Pak, terima kasih banyak Pak. Ada yang lain? Oke, tadi sampai di sini ya, di sarana penyelamatan. Sarana penyelamatan. Berikutnya nah ini juga pernah ya di utilitas bangunan gedung, sistem proteksi kebakaran pasif. Jadi kalau di sini lebih ke pengaturan dari material, pengaturan dinding, komponen-komponen dari bangunan itu diatur sedemikian rupa jangan sampai terjadi kalau ada api itu menjalar ya. Nah, itu menjalar. Ini udah belum pindah ini ya. Slide-nya udah proteksi aktif pasif Pak? Masih di materi pokok Pak tadi Pak. Ini munculnya proteksi kebakaran pasif nggak? Ya Pak, sudah Pak. Ya. Jadi dari sisi konstruksinya sudah diatur, dipilih material-material yang tahan terhadap api. Jadi pasangan konstruksinya yang tahan api. Salah satu contoh misalnya konstruksi baja ya. Konstruksi baja itu lebih rentan, ya. Lebih rentan terjadinya perubahan bentuk kalau terjadinya kebakaran. Nah, untuk menjadi bangunan proteksi kebakaran pasif dengan dibuat komposit, ya. Baik itu komposit secara struktural, karena ada dua macam ya komposit itu. Ada hanya sebagai pelindung, ya. Ada yang dihitung berdasarkan struktur menjadi memang benar-benar komposit. Jadi terlindungi untuk struktur-struktur yang atau dinding dan sebagainya itu terlindungi. Termasuk pintu, jendela, semua terbuat dari bahan yang tahan api. Termasuk interior itu ya. Interior itu mungkin dari bahan-bahan yang sudah didesain untuk terhadap tahan api. Baik itu dari besi, mungkin ada dari jenis-jenis lain yang menjadi bahan interior, tidak menimbulkan mudah
terbakar. Kemudian pemisahan. Jadi dikasih kompartemen, ya, kompartemisasi. Baik itu pemisahan ruangan, pemisahan barang-barang yang disimpan. Ya. Misalnya gedung tersebut menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar. Contoh misalnya kertas, atau ada cairan minyak yang mudah terbakar. Nah, dengan sistemnya pasif ini sudah dirancang dibuat gudang yang tidak berhubungan langsung dengan ruangan lain. Jadi kalaupun ada api, ya sudah di ruangan itu saja, tidak menyebar kemana-mana. Termasuk kelengkapan perabot, ya, itu diberi pelapis atau bahan-bahan yang tahan api. Kalau penghalang api, ya itu tadi. Jadi kalau misalnya ada sap atau tempatnya pipa-pipa, ya, kan pada umumnya sap itu lubangnya tembus, ya, dari lantai, mulainya dari lantai basement misalnya, naik ke lantai 1 dan seterusnya, itu mesti terbuka lubangnya. Nah, dengan proteksi kebakaran pasif ada tutupnya, ya, ada tutupnya. Yang ada yang dirancang bisa dibuka tutup, ya, ada yang permanen dengan material yang tahan api, ya. Sehingga tidak terjadi tembus ke ruangan lain, ya, tembus ke ruangan lain. Sehingga dibuat penghalang-penghalang. Termasuk ada partisi, ya, partisi untuk dinding, untuk menghalang asap, ya. Malah dibuat. Jadi kalau misalnya dapur yang menimbulkan asap, nah dibuatlah cerobong asap, sehingga kalaupun di situ ada titik yang menimbulkan asap, dia keluarnya melalui cerobong. Jadi memang kalau pasif itu dibuat seperti itu. Secara rinci masing-masing itu disesuaikan dengan material-material yang terhadap tahan api. Itu yang pasif, ya. Kalau yang aktif, ini yang sudah juga disampaikan di mata kuliah lainnya. Jadi adanya bangunan itu dilengkapi dengan peralatan-peralatan khusus untuk proteksi kebakaran di dalam gedung, di luar gedung. Terutama yaitu sprinkler, ya. Kemudian ada pompanya, kemudian kita ada tangkinya untuk menampung air, kemudian minimal ada APAR, ya, alat pemadam api ringan, dan dilengkapi dengan deteksi, ya, deteksi. Terus sekarang berkembang terus, dari deteksi itu bisa dihubungkan sekarang, ya, dihubungkan dengan peralatan misalnya dengan sprinkler, gitu, ya. Kalau dulu ya masing-masing hanya memberikan deteksi di ruang mana saja yang terjadi ada titik api, gitu, ya. Kalau sekarang bisa ada dihubungkan. Jadi sistem kebakaran aktif ini lebih ke otomatisasi terhadap proteksi kebakaran. Seperti
tadi sprinkler gitu. Si sprinkler itu dilengkapi dengan pastilah instalasi, kemudian ada titik sprinklernya. Di sini ada cara menghitung berdasarkan luas. Berdasarkan luas, satu luasan itu berapa titik, itu ada hitungannya. Sekian meter persegi diperlukan satu titik sprinkler. Termasuk hidran. Jadi hidran juga satuannya adalah satu titik hidran itu dari luasan yang akan di-cover oleh satu titik hidran. Kalau deteksi hanya peringatan dini, ya peringatan dini. Jadi bila mana ada terjadi titik asap, maka ditangkap oleh deteksi asap. Ya. Kalau ada titik api, ya ditangkapnya oleh panas. Ya. Jadi head detector, ada smoke detector, ada yang flame atau nyala api gitu ya. Deteksinya tergantung sumbernya ya. Kemudian ada ventilasi mekanik. Jadi dibuka tutupnya secara mekanik, digerakkannya secara elektronik ya. Tapi untuk pemadam ini biasanya lebih ke mekanik gitu ya. Karena kalau terjadi kebakaran, listrik itu mati ya. Listrik itu mati, maka mekaniklah yang masih berfungsi. Salah satu contoh pompa. Pompa itu kan pada umumnya digerakkan oleh listrik, sehingga untuk hidran, sprinkler, mesti ada pompa yang digerakkan oleh motor listrik. Ada juga yang secara mekanikal, yaitu dengan engine atau dengan diesel. Untuk sebagai pengganti bila mana terjadi mati kelistrikannya. Juga ada pengendalian asap, yaitu salah satunya pengendalian asap dibuat ruangan-ruangan yang poin istilahnya, poin yang bisa menghubungkan tiap lantai dan langsung membuang ke keluar ya. Membuat lorong khusus asap untuk proteksi kebakaran aktif. Jenis-jenis ya tergantung ya, seperti APAR itu kan disesuaikan dengan jenis-jenis yang ada di dalam ruangan-ruangan. Kalau banyaknya kertas, itu dipilih klasifikasinya apa. Itu proteksi kebakaran aktif. Ini jelas ada hubungannya ya, di utilitas bangunan gedung itu juga mendukung terhadap diproteksi kebakaran. Karena dari utilitas inilah juga bisa timbul api, ya. Bisa timbul api. Jelas kan kebanyakan listrik itu yang menimbulkan, cuman menjadi kalau istilahnya menjadi kambing hitam listrik itu. Yang paling mudah ya. Begitu identifikasi, ya, ini kebakarannya dari apa? Konsleting listrik, ada hubungan singkat listrik. Belum tentu, ya belum diidentifikasi pada itu yang paling mudah. Jadi sumber kesalahannya dari listrik. Jadi utilitas ini hal yang sering timbul menimbulkan. Ya. Ada pemanas, ya. Ada AC. AC itu kalau tidak dimatikan, ya
24 jam ya bisa jadi lama-lama panas juga ya, timbulnya api. Lift, elevator ya, apalagi ada bahan bakar gas. Alat pemanas air ya untuk mandi dan sebagainya. Alat pemanas untuk barang lain, misalnya untuk makanan, minuman, itu juga panas. Gitu ya. Cerobong sampah atau corong sampah, ya. Tempat pembakaran sampah, insinerator, atau laundry, nah itu juga sering menimbulkan api. Generator. Jadi utilitas ini yang perlu dijaga, jangan sampai menimbulkan api. Seperti yang terakhir adalah sistem proteksi petir. Karena ini petir ini bukan watt tapi megawatt ya satuannya. Sehingga bila mana menyentuh terhadap barang-barang yang mudah terbakar akan terjadi kebakaran. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Saya kira ini ada 3 berikutnya: pencegahan, kemudian ketentuan. Nah ini mungkin perlu nanti di materi berikutnya ya supaya bisa dibahas bagaimana sih mencegah ya, pencegahannya. Termasuk ada pom yang harus diisi ya dalam melakukan pengawasan, pengendalian. Jadi sampai di sini ada yang ditanyakan lagi, silakan. Jangan lupa dari yang itu membuat berita acara ya, berita acara nanti dikirimkan ke saya. Dan jangan lupa absen yang online. Baik, Pak. Untuk kelas, Baik, Pak. untuk yang kelas ini nanti berlanjut ya. Istirahat dulu. Kelas RPL nanti gabung dengan PJJ ya. Mohon waktu istirahat dulu. Tapi sebelum istirahat, barangkali ada yang masih ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, cukup dulu mungkin hari ini. Kita nanti lanjut berikutnya. Masih ada materi-materi. Kalau ada yang kurang jelas bisa nanti di materi berikutnya juga nggak masalah ditanyakan. Oke, sekali lagi kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, cukup dulu. Nanti bertemu lagi di jam 13.30 untuk kelasnya RPL, Zoom, gabung dengan kelasnya TPJJ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.